Halo teman-teman, welcome back to my YouTube channel. Gimana kabarnya? Di video kali ini seperti judulnya, aku mau ngebahas Colocasia Midori Sour, di mana ternyata aku menemukan fakta baru kalau jenis Midori Sour ini ada dua jenis loh guys. Aku baru sadar ketika aku punya dua tanaman ini di rumah, pada saat beli pun ID-nya juga Midori Sour, tapi ternyata pas tumbuh beda nih gitu. Nah, aku mau share ke kalian dan juga berbagi ilmu, barangkali teman-teman juga belum paham ataupun belum tahu, dan semoga video ini juga bermanfaat buat kalian. Jadi, sebelum aku bahas, kalian bisa dong bantu aku untuk subscribe dulu channel ini biar aku semakin semangat untuk update videonya. So, langsung aja, mari kita kenalan dengan Colocasia Midori Sour. Nah guys, sebelum lebih jauh lagi ngebahas Colocasia Midori Sour dan juga perbedaannya, mungkin in general aku mau bahas secara garis besar Colocasia Midori Sour itu ciri-cirinya kayak gimana sih, gitu kan. Jadi buat teman-teman yang baru suka dengan tanaman Colocasia Midori Sour itu sebetulnya gampang banget untuk kita kita notice gitu. Jadi ciri khususnya itu cuma ada dua, yaitu batangnya warnanya hijau dan ada purple spot di tengah daun. Jadi purple spot yang di tengah daun itu maksudnya seperti ini guys, aku tunjukin ya. Jadi di tengah daun ini ada kayak spot ungu gitu loh guys, titik di sini. Ini pun juga ada, ya, di tengah daun warna ungu seperti ini. Nah batangnya itu warna hijau. Biasanya itu ciri umum yang orang-orang pakai untuk untuk mengidentifikasi jenis Colocasia Midori Sour, karena biasanya tuh dia tuh kayak mirip-mirip sama jenis Colocasia Lime Gecko. Bedanya kalau Lime Gecko itu batangnya di warna coklat, sedangkan kalau untuk di Midori Sour batangnya itu warnanya hijau guys. Nah itu secara garis besar seperti itu. Untuk motif bisa dilihat sendiri ya teman-teman, motifnya itu lebih ke green on green, jadi ada dua warna hijau gitu dalam satu daun. Pertama ada hijau muda dan juga ada hijau gelap. Jadi mereka tuh kayak motif green on green gitu. Bisa ngeblok seperti ini ataupun bisa splash seperti ini. Jadi itu ya pengenalan buat teman-teman yang kurang tahu dengan Colocasia Midori Sour. Barangkali bisa dengan video ini tuh bisa teman-teman lebih paham gitu loh sama Colocasia Midori Sour. Nah, setelah kita paham secara garis besar ciri-ciri khusus Colocasia Midori Sour, aku di sini mau ngebahas dan juga cerita sebetulnya bahwasanya ternyata Colocasia Midori Sour itu ada beberapa jenis guys. Mungkin banyak ya, tapi yang aku tahu, yang aku punya sekarang di rumah itu ada dua jenis Colocasia Midori Sour. Karena mungkin buat teman-teman yang suka dengan tanaman Colocasia Midori Sour itu kan satu jenis ya guys, ataupun satu ID gitu loh. Tapi pas aku beli dengan ID Colocasia Midori Sour di seller yang berbeda, aku melihat perbedaan gitu loh pas tumbuh di rumah aku. Yang bisa kalian lihat di depan ini, kalau aku sandingkan seperti ini kan udah kelihatan banget ya guys. Selain dari motifnya, ada beberapa ciri khusus yang membedakan Colocasia Midori Sour ini. Meskipun dua-duanya Midori Sour, tapi ternyata ada perbedaan gitu loh, yang menurut aku cukup signifikan. Oke, jadi yang sebelah kanan aku ini adalah Colocasia Midori Sour yang hybrid. Oke, aku dekatin kayak gini ya, aku zoom. Ini adalah Colocasia Midori Sour hybrid. Sedangkan yang sebelah kiri aku kayaknya ini kayak Colocasia Midori Sour lokal gitu loh guys. Ya, in general dia tuh kayak lokal gitu, biasa. Nah emang bedanya apa sih mas, hybrid sama lokal? Kan sama-sama Midori Sour. Nah ini yang akan kita bahas di video kali ini. Jadi ada beberapa ciri khusus ataupun perbedaan gitu ya yang ngebedain antara Colocasia Midori Sour yang hybrid dan juga Colocasia Midori Sour yang lokal. Untuk pertama, mungkin aku bahas dari segi tekstur daun. Aku ketika megang dua jenis Colocasia ini guys, daunnya itu memiliki tekstur yang berbeda. Untuk yang jenis hybrid, teksturnya dia tuh jauh lebih tebal dan juga jauh lebih velvet. Kayak aku ngerasa daunnya tuh tebel gitu loh, thick. Tapi sedangkan kalau untuk yang Colocasia Midori Sour lokal, daunnya tuh bener-bener floppy banget, tipis ya, dan nggak sebeludru itu. Daunnya tuh bener-bener kayak tipis gitu aja, nggak ada kayak tekstur tebel-tebelnya kayak gitu. Sedangkan kalau untuk yang hybrid, dia tuh teksturnya jauh lebih tebel menurut aku ya, kayak lebih kokoh gitu loh. Sedangkan kalau untuk yang lokal, dia tuh lebih floppy ya, kayak gampang banget terombang-ambing gitu loh. Paham nggak sih penjelasan aku? Pokoknya dari segi tekstur itu yang hybrid jauh lebih velvet dan juga jauh lebih tebal. Itu menurut aku perbedaan yang dari segi fisik ya.
Nah, perbedaan yang kedua bisa dilihat dari segi motif. Again, meskipun motifnya itu green on green, tapi kalau aku sandingkan seperti ini kan kayak kelihatan beda banget gak sih guys? Yang hybrid dia tuh jauh lebih menor, kayak jauh lebih ngeblok gitu warnanya, dan aku pun juga suka banget sama jenis ini. Aku nggak tahu tapi motifnya tuh jauh lebih mewah gitu loh guys. Lebih clear, lebih jelas gitu, dan cakep banget. Sedangkan kalau untuk yang versi lokal, aku udah meneliti ya, maksudnya ketika udah tumbuh beberapa bulan di rumah aku, dia tuh jarang banget ngeblok. Tapi motif green on greennya itu lebih kayak splash. Kelihatan nggak? Dia tuh kayak lebih splash gitu loh guys. Ada yang kayak ijo-ijo mudanya ini tuh nggak ngeblok-ngeblok banget, tapi kayak mencar-mencar gitu. Tetap cakep, tapi kalau ngomongin preferensi ataupun kayak selera, aku lebih suka yang versi hybrid ya. Ini tuh menurut aku cakep banget warnanya, sumpah. Kayak lebih mewah aja. Jadi dari segi motif pun juga beda. Jadi buat teman-teman yang nanti mau beli Colocasia Midori Shower, bisa dilihat motif daunnya ya. Kalau misal daunnya itu lebih mewah dan ngeblok, itu memungkinkan dia itu jenis hybrid. Tapi kalau yang splash ataupun kayak tipis-tipis kayak gini, mungkin itu jenis Midori Shower yang lokal. Perbedaan ketiga, secara garis besar, Colocasia Midori Shower itu kan warnanya hijau ya batangnya ya. Tapi ternyata untuk yang jenis hybrid, aku melihatnya tuh dia agak keputihan guys. Keputihan ini bukan ya, bukan kita ngebahas wanita gitu ya. Maksudnya keputihan itu warnanya kayak apa ya, lebih sedikit putih gitu daripada Colocasia Midori Shower yang lokal. Yang lokal itu bener-bener hijau banget. Tapi sedangkan untuk yang hybrid ini, dia tuh kayak lebih putih gitu loh guys warnanya. Ya nggak sih? Ini di layar menurut aku jelas banget, warnanya tuh kayak hijau-hijau putih gitu, lebih dominan putihnya. Sedangkan kalau untuk Colocasia Midori Shower lokal, dia hijau guys. Nah, batangnya hijau, ya kan? Aku bandingkan secara langsung gini, kelihatan nggak sih? Kalau yang lokal, dia tuh warnanya hijau, sedangkan kalau untuk yang hybrid ini warnanya agak putih gitu loh guys. For me, ini baru aku tahu juga pas punya dua-duanya gini gitu loh, karena dulu aku mikirnya mungkin sama gitu, tapi ternyata beda gitu loh guys. Mungkin ini yang menyebabkan motif Colocasia hybrid itu jauh lebih mewah karena mungkin batangnya itu putih ya guys gitu loh, nggak hijau gitu, jadi warnanya itu jauh lebih ngeblok gitu daripada Colocasia yang Midori Shower lokal. Nah, kalau yang lokal tahu kan ya, warnanya hijau banget kayak gini, dan motifnya pun juga kebanyakan hijau seperti itu. Jadi buat teman-teman yang mungkin beli online ataupun mau beli tanaman Colocasia Midori Shower, coba minta foto batangnya ke sellernya. Kalau ada putih ataupun dominan warnanya putih batangnya, mungkin itu jenis yang hybrid. Sedangkan kalau emang full hijau, itu bisa aja masuk ke jenis Colocasia Midori Shower yang lokal. Nah guys, sekarang kita ngomong masalah harga. Mungkin teman-teman penasaran, emang mas jenis hybrid itu apa selalu lebih mahal daripada yang versi lokal gitu loh. Jadi aku punya cerita unik juga kalau ngomongin masalah harga. Aku juga melihatnya mungkin di pasaran ataupun di seller-seller, sebetulnya jenis Midori Shower ini juga hybrid sama lokal itu enggak yang terlihat beda gitu loh guys. Paham nggak sih? Mereka mungkin nyebutnya pokoknya Midori Shower gitu. Dan harganya pun jadinya tuh juga nggak punya perbedaan yang signifikan. Jadi kayak sama rata aja gitu loh. Aku belinya pun harganya sama-sama di harga yang kayak nggak beda jauh gitu. Untuk yang versi lokal, ini adalah Colocasia Midori Shower pertama aku ya guys, yang aku beli. Harganya dulu yang kecil itu harganya 100.000. Masih mahal banget. Jadi aku beli dulu itu kayak sekitar berapa senti ya. Pokoknya kecil banget, dijualnya tuh 100.000. Aku beli 2 pokoknya pada saat itu. Dan untuk yang versi hybrid ini, harganya pun juga sama. Aku belinya harganya juga 100 ribuan dan beda seller aja. Jadi kalau ngomongin masalah harga, kayaknya lebih ke pinter-pinteran kita cari seller sih guys gitu. Kalau emang mereka ready stoknya ataupun punya stoknya yang hybrid, ya mereka ngejualnya pun juga harganya sama gitu loh. Mungkin in case kalau mereka punya dua jenis ini, kemudian dibandingkan kayak aku gini, mungkin aku bakal menghargai yang hybrid ini jauh lebih mahal daripada yang versi lokal gitu loh. Karena ya kita ngomongin performance ataupun ngomongin dari segi motif ya gitu, jauh lebih cantik yang hybrid gitu loh. Tapi kalau emang seller lain punya stoknya itu satu jenis aja, mungkin yang lokal aja gitu, atau yang hybrid aja, mungkin mereka harganya pun juga bakalan lebih murah seperti itu. Jadi untuk masalah harga kayaknya nggak jadi masalah besar, tinggal kalian aja nyari sellernya di mana gitu.
Dan yang terakhir, mungkin akan aku bahas sedikit masalah perawatan untuk kedua jenis Colocasia Midori Sour ini. Menurut aku, hybrid ataupun lokal nggak ada treatment khusus ya. Aku pribadi menempatkan mereka bersebelahan, tidak ada tempat khusus ya. Mereka sama-sama outdoor, kena hujan, kena panas, dan mereka pun juga fine kayak gitu. Jadi nggak ada masalah. Untuk media tanamnya pun aku juga pakai sama, yaitu cuma campuran tanah dan juga kohe kambing dan juga beberapa campuran sekam. Aku mix gitu kebanyakan tanahnya biar mereka tuh lebih adem aja gitu loh guys. Karena Colocasia itu suka banget sama tanah ya, basicnya tanah dan juga air gitu. Jadi kalau emang teman-teman nggak punya media tanam yang aneh-aneh, ya udahlah pakai tanah kebun aja, itu menurut aku juga udah oke banget seperti itu. Mau disiram setiap hari juga fine karena tanaman ini tuh emang suka dengan media yang sedikit becek. Jadi nggak ada masalah juga. So guys, I think that's all my video ngebahas perbedaan dua jenis Colocasia Midori Sour ini antara yang lokal dan juga yang hybrid. Semoga bermanfaat. Buat teman-teman yang suka ataupun udah punya Colocasia Midori Sour, coba dicek nih mirip yang mana, mirip yang hybrid atau mirip yang lokal, seperti itu. If you have another questions tentang Colocasia ataupun tanaman hias, coba komen di bawah biar kita bisa diskusi bareng. That's all my video and have a nice day everyone.